Siap-siap jadi paranoid ya? Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kami menghitung mundur 10 kebiasaan yang dapat membunuhmu. Sebelum mulai, kami punya video baru setiap harinya, jadi pastikan kamu berlangganan untuk konten keren. Di daftar ini, kita akan melihat hal-hal yang mungkin kamu lakukan setiap hari, tapi punya efek samping yang buruk. Beberapa kamu mungkin sudah tahu, tapi yang lainnya bisa bikin kamu kaget. Nomor 10, makan popcorn microwave. What's that noise? Popcorn. You making popcorn? Siapa sih yang nggak suka popcorn yang enak? Cemilan klasik ini menemani semua orang yang nonton film di bioskop. Tapi buat kalian yang masak di microwave, kami punya kabar buruk. Enggak, bukan microwave yang membahayakan kamu, walaupun ya itu juga nggak bagus. Yang bahaya adalah kantongnya dan yang ada di dalamnya. Sebuah studi 2010 yang dilakukan di University of Toronto menemukan bahwa bahan kimia yang digunakan untuk kantong popcorn yang membuatnya tahan minyak ternyata beracun dan kemungkinan karsinogenik, yaitu penyebab kanker. Nah, dari biji popcornnya, kamu bisa terkena penyakit yang disebut paru-paru popcorn dari aromanya yang diproduksi kimiawi. I think I'm getting the black lung, Bob. Nomor 9, menghirup udara di ruang tertutup. Why do we spend so much energy and money on nutrients and supplements and yet ignore the air that we breathe? Walaupun kualitas udara luar di kota dan industri mengkhawatirkan, udara yang kamu hirup di dalam juga bisa bermasalah. Udara di ruang tertutup kalau disirkulasi ulang bisa terpolusi 5 kali lebih besar. Often we have like sunbeams streaming through the room and you can see the dust whirling around. Polusi di dalam ruangan berasal dari senyawa organik yang mudah menguap, bisa dari tumbuhan yang membusuk, karpet, busa furnitur, atau produk pembersih. Dan juga, kalau sistem penyaringan AC-mu nggak berfungsi dengan baik, maka akan ada bakteri. Mungkin kamu pikir bangunan baru akan aman, tapi udara di dalamnya mungkin paling terpolusi, karena semua asap dari bahan baru itu bahaya. Jadi, buka jendelamu. Nomor 8, berjemur. To each his own. To each his own. I like to tan. Yang ini harusnya udah nggak bikin kaget. Bumi adalah salah satu planet yang mudah terpapar sinar matahari. Dan untuk kulit yang lebih cerah, kulitnya akan sangat rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet, khususnya UVA dan UVB. Whose side are you on, Eddie? What? What sides are there? Mine or the ozones? Choose one. Partikel cahaya ini kecil, nggak sekecil gelombang mikro, tapi kecil, dan bisa masuk ke bawah kulitmu, menyebabkan kerusakan sel dan luka bakar. Seiring waktu, kerusakan ini bisa menyebabkan kanker seperti melanoma. Tanning bed adalah yang paling buruk, karena sinar UV-nya langsung ke kulit, prosesnya singkat, dan nggak bisa disembuhkan. Jadi, hati-hati. Nomor 7, terlalu banyak mengorok. Got a lot of evil in him, just begging to come out. Mengorok itu menyebalkan, terutama bagi pasangan tidurmu, tapi mungkin ada efek yang lebih dari itu. Bentuk sleep apnea yang umum ini, kalau cukup parah, bisa menimbulkan konsekuensi serius. I find it charming that such a big noise can come from such a little person. Menurut American Sleep Apnea Association, kamu bisa berisiko lebih tinggi terkena stroke, diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Belum lagi kerusakan yang terjadi pada gendang telinga pasanganmu. Mengorok terkadang memiliki desibel yang tinggi sehingga bisa menyebabkan teman tidurmu kehilangan pendengaran. Are you saying, doctor, here and now, that Mark's snoring is in fact affecting my sleep? That is exactly what I'm saying. Nomor 6, minum air. I don't need it. I don't need it. I definitely don't need it. Selama ini, standarnya adalah kita harus minum setidaknya 8 gelas air sehari. Tapi ada penelitian yang mengatakan bahwa nggak masalah kalau air yang dibutuhkan berasal dari buah atau sayuran. Minum terlalu banyak air dapat memberi tubuh lebih banyak air daripada yang dibutuhkan dan menyebabkan overhidrasi. Walaupun overhidrasi juga bisa menjadi gejala dari ginjal, overhidrasi berlebihan bisa memicu kejang-kejang dan sakit kepala. Jadi daripada minum botol 2 liter air setiap hari, mendingan makan beberapa wortel dan botol berukuran normal sebagai gantinya. Tubuhmu pasti akan berterima kasih. Nomor 5, berlebihan membersihkan telinga.
Stop using cotton swabs that can damage your ears. Pernah nggak kamu melihat bungkus cotton bud? Pernah memperhatikan kalau mereka nggak pernah menyarankan menggunakannya untuk telingamu? Itu karena memang seharusnya nggak boleh. Now, doesn't everybody do this? Please. Kamu pikir kamu sedang membersihkan telinga, tapi sebenarnya sebaliknya. Memasukkan sesuatu ke dalam telinga dapat menumpuk kotoran, menjebak bakteri, dan menyebabkan infeksi. Satu-satunya cara kamu membersihkan telinga adalah dengan mandi atau berendam sehingga kotoran tidak menempel. Oh my God! Sedikit sabun dan air akan lebih aman dan hemat daripada ke THT. Nomor 4, mencabut bulu hidung. Just pull the nose hair. Manusia dulu lebih berbulu. Saat kita berevolusi, kita melepaskan sebagian besar mantel primitif kita. Karena itu, rambut yang menempel di tubuh ada karena suatu alasan. Meskipun orang cenderung tidak suka rambut di bagian tubuh, ada beberapa tempat di mana rambut harus dibiarkan begitu saja. Khususnya di dalam rongga seperti telinga atau hidung. Rambut itu ada untuk membantu menangkap bakteri. Mereka adalah temanmu. Jadi musim flu berikutnya, letakkan guntingnya dan biarkan bulu-bulu kecil itu melakukan tugasnya. Nomor 3, duduk. King in the castle, king in the castle. Have a chair, I have a chair. Kita suka istirahat, dan setelah bekerja keras, kita cuma ingin bersantai. Tapi kecuali pekerjaanmu adalah pekerjaan fisik, tubuh kamu pasti duduk sepanjang hari, meskipun otak, mata, dan jarimu bekerja. You're not realizing that you're creating this like hunch and your posture is affected. Dari tidur, makan, menyetir, bekerja di kantor, bersantai di rumah dengan TV, hari-hari orang biasanya dihabiskan dengan duduk. Kita bahkan sampai di titik bahwa banyak orang menyebut duduk seperti merokok. Dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak bisa menyebabkan penyakit jantung hingga nyeri sendi, dan bahkan kanker. Bukannya kamu nggak boleh duduk, tapi jalan kaki itu sangat membantu. Nomor 2, terlalu banyak soda. Sugar. Oh, honey, honey. Ingat nggak ibu kalian bilang kalau minum soda dan minuman manis akan merusak gigimu? Ternyata nggak cuma gigi yang rusak. Damn it, I love this country so much. Studi terbaru menemukan bahwa gula buatan mungkin salah satu hal terburuk untukmu dalam hal kesehatan, dan soda penuh dengan itu. Untuk sekaleng soda 335 mili, di dalamnya berisi 36 gram atau 11 gula batu. Gula telah dikaitkan dengan obesitas, penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan stres pada hati. Dan karena gula buatan ditemukan di banyak makanan kemasan, jadi sulit dihindari. Karenanya, mengurangi konsumsi soda adalah awal yang baik. Sebelum pilihan nomor 1 kami, ini beberapa kebiasaan buruk lainnya. Hey, Homer, where are you going? Going for 8-hour walk. Nomor 1, merokok. Light our cigarettes. But you're already smoking Kayaknya semua orang sudah tahu tentang bahaya merokok. Memang sebuah pilihan, tapi bukan berarti pilihan yang bagus. Karena perokok pasif lebih riskan terkena penyakit, banyak ruang publik melarang merokok akhir-akhir ini. Karsinogen yang ditemukan dalam rokok terkenal dikaitkan dengan kanker, tekanan darah tinggi, masalah jantung, dan pernapasan. Ya, pada dasarnya ini merusak organ vitalmu. Beberapa orang bilang mereka hanya merokok saat minum, tapi alkohol juga tidak bagus. That is a serious accusation. You've had 14 beers. You don't know that. It's written on your shirt. Merokok secara drastis mempersingkat hidupmu dan juga menurunkan kualitas hidup. Jadi ini adalah kebiasaan yang benar-benar harus kamu hilangkan. With all we know about cigarettes today, it's not too smart to start smoking. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video hebat lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan saksikan video baru setiap hari.